Jokowi marah-marah adalah cara bagus agar menteri tak bisa tidur dan kerja lebih keras. Isu reshuffle kian menguat ketika video Jokowi marah-marah kepada menterinya yang dinilai kurang sigap dalam menangani wabah corona menyebar di media sosial. Sejak itu, di media sosial maupun forum online terlihat mengadakan polling mengenai menteri mana saja yang ingin direshuffle netizen. Saya sendiri sudah memiliki gambaran mengenai siapa saja yang bakal kena kartu merah reshuffle dari Jokowi. Saya juga berharap ada beberapa nama lain yang juga direshuffle karena kerjanya yang tak jelas. Saya sudah mengkaji ini betul-betul. Tentu, ada pendapat dan tanggapan saya mengenai ini. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas. Sudah mirip SBY belum? Hahaha. Oke, mari serius. Jokowi marah-marah itu tidak biasa. Jika Jokowi sudah marah, maka artinya Jokowi benar-benar marah. Kesal, jengkel, gusar, dan kecewa bercampur jadi satu. Sehingga Jokowi pun meledak. Jokowi yang pembawaannya kalem tidak mudah meluapkan emosi. Hanya saat kondisi sudah tidak tertahankan, barulah semua itu terlepas. Beberapa menteri kena sentil Jokowi, terutama Kemenkes yang ternyata baru menggunakan 1,53% dari anggaran sebesar 75 triliun rupiah. Jokowi juga bicara soal ego yang harus dihilangkan agar penanganan wabah corona bisa lebih efektif. Tidak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Menurut saya kemarahan Jokowi ini adalah wajar karena selama pandemi negara nyaris morat-marit di segala lini, terutama kesehatan dan ekonomi sangat terdampak. Pertumbuhan ekonomi mampet, APBN terganggu, sektor bisnis juga berdarah-darah, hanya yang membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah. Bayangkan semua masalah itu menumpuk, ditambah lagi dengan kinerja menteri yang tidak sesuai harapan. Siapa yang tidak akan marah? Tapi marahnya Jokowi adalah sebuah strategi yang bagus. Jokowi ini agak berbeda dengan Ahok. Kalau Ahok mah langsung semprot tanpa banyak mikir. Begitu jumpa dengan ketidakberesan, dia tidak akan segan-segan meluapkan kekesalannya sedari awal. Tapi Jokowi lebih kalem, namun sama berbahayanya. Marahnya Jokowi hanya di saat-saat genting. Inilah pertanda bagi siapapun yang menjadi objek kemarahan Jokowi agar berhati-hati. Posisinya di ambang bahaya. Sekali Jokowi marah, artinya kartu kuning sudah diberikan. Memang tidak ada menteri yang disebutnya secara spesifik, tapi ini berarti tidak ada satu menteri pun yang aman posisinya. Artinya, mereka pasti bingung, gelisah, dan tidak bisa tidur memikirkan apakah posisinya terancam atau tidak. Dengan demikian, semua menteri akan terpaksa bekerja lebih giat, menaikkan nyali ke level yang lebih tinggi dari biasanya, serta gerak cepat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Tekanan ini diharapkan dapat melecut semangat para menteri untuk bekerja. Saya yakin tidak ada menteri yang ingin menjadi korban reshuffle karena sedikit banyak akan menjatuhkan wibawa serta citra politiknya. Belum lagi malunya yang agak ketulungan. Mereka akan melakukan apapun untuk mengamankan posisinya sebagai menteri. Marahnya Jokowi adalah persoalan yang sangat serius. Marahnya Ahok sudah biasa. Marahnya Jokowi adalah momen luar biasa dan jangan pernah dianggap enteng. Coba hitung sendiri deh berapa kali Jokowi pernah marah seperti ini. Sesekali saja kan? Nanti bisa dilihat menteri mana yang berubah atau masih sama seperti biasa yang cuma main aman. Reshuffle pasti akan terjadi cepat atau lambat. Karena ada beberapa menteri yang sedari awal saja sudah tidak beres kinerjanya. Yang lebih banyak bikin kebijakan blunder. Kalau memang Jokowi ingin melakukan reshuffle, kita dukung. Hanya saja penggantinya jangan lagi dipilih orang-orang yang salah. Why? Negara sedang kesusahan. Butuh orang-orang yang berintegritas tinggi serta nyali gede untuk menyelamatkan negara ini. Memilih orang yang salah hanya akan memperparah situasi saat ini. Kalau cuma main aman, punya kepentingan lain atau mau cari panggung sendiri, silahkan dibuang saja. Pemerintah akan semakin tertekan akibat kemarahan dari rakyat. Apapun yang terjadi sekarang, banyak ujung jari sedang mengarah ke Presiden Jokowi. Apa-apa selalu Jokowi yang disalahkan. Tidak apa-apa Jokowi lampiaskan emosinya. Biar semua orang tahu, dia tidak main-main dengan ucapannya. Harus ada efek kejut, biar semuanya tersentak kaget. Bagaimana menurut Anda?